oleh orang tua bangun paginya? Enggak. Dari prodi apa Mas? Industri. Oke. Tadi pagi berangkat sendiri atau diantar? Berangkat sendiri. Siapa yang masih diantar? Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 30, 31. Ya, banyak. Apa artinya yang diantar? Apa artinya yang berangkat sendiri? Apa artinya? Bangun sendiri. Setelah bangun apa yang dilakukan? Mas, industri juga? Iya. Istirahat biasanya. Ayo, setelah bangun apa? Raup. Raup, ngerti raup ya? Raup wajahmu. Cuci muka. Oke. Jadi macam-macam kegiatannya. Bangun pagi, raup, cuci muka, wudhu. Sudah mandi lagi? Salsabila. Oke, salsabila. Salsabila artinya? Tidak tahu. Siapa yang tahu artinya salsabila? Waduh, tidak tahu salsabila. Burung. Itu nama yang bagus, salsabila. Adanya itu di surga. Oke. Kita hadir di ruang ini karena ada yang menggerakkan. Iya Pak, digerakkan oleh Allah. Sudah, itu yang tidak didefinisikan. Bangun tidur, tentunya Allah yang membangunkan. Ya, Allah yang membangunkan, ngasih nyawanya lagi. Karena tidur hakikatnya adalah mati sebentar. Tapi saudara sekalian, kita bangun, kita siap-siap mandi. Mudah-mudahan sudah mandi semua ya. Sudah? Kok nggak yakin gini? Mandi, sarapan, pamit, berangkat. Tentunya sudah ganti baju ya. Ganti baju. Alhamdulillah. Bajunya ini juga bagian dari motivasi, disiplin. Kemudian berangkat. Ada yang terlambat tadi? Siapa yang terlambat? Nggak ada ya? Ada yang terlambat? Oke. Alhamdulillah, jujur. Pasti punya alasan. Dan mahasiswa itu memang kreatif, banyak alasan. Apalagi yang sudah menikah, alasannya tambah banyak lagi. Ya, kalau mahasiswa kan masih sendiri, alasannya paling suruh bantu orang tua, kendaraannya bannya bocor, BBM-nya habis, apalagi angkotnya mogok, angkotnya ngetem, nunggu teman yang jemput, ternyata saya ditinggal. Nah, datang ke sini itu karena ada semangat, ada motivasi. Motivasi sebagai mahasiswa baru.
nantinya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Apa kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Kuliah pulang, kuliah pulang. Kesempatan kalian ini untuk mengembangkan diri di kampus ini. Banyak organisasi ikut minimal satu untuk mengembangkan diri. Kalau kuliah pulang, paling ketemu dosennya, teman kiri kanan, sudah tidak ada interaksi yang macam-macam. Padahal yang namanya belajar itu tidak sekedar berinteraksi dengan dosen, tetapi berinteraksi dengan teman, interaksi dalam organisasi, interaksi dengan alam semesta. Itu semua kesempatan kita belajar. Harus berorganisasi supaya berkembang, bekerja tim, leadership. Karena nanti kalau sudah jadi sarjana, maka harus siap jadi pemimpin. Kapasitas seorang sarjana itu adalah kapasitas pemimpin, sehingga harus siap menjadi pemimpin. Ya, saya siap menjadi pemimpin diri saya sendiri, bagus. Menjadi orang yang berintegritas, yang jujur, yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat, bermanfaat bagi orang lain. Kita berlatih berorganisasi, berlatih bertanggung jawab. Karena di setiap organisasi itu ada aktivitas-aktivitas yang dibagi-bagi, kegiatan-kegiatan yang dibagi-bagi, tanggung jawabnya dibagi-bagi. Yang masing-masing orang punya tanggung jawab. Nah, itu yang harus kita lakukan. Selama menjadi mahasiswa, kesempatan untuk berkreasi. Next. Nah, itu. Bagaimana sih kiat-kiat untuk menumbuhkan motivasi? Tetapkan tujuan. Tujuan Anda datang ke kampus ini untuk apa? Kalau masih umum, biasanya mencari ilmu, Pak, supaya berubah kehidupan menjadi lebih baik, Pak. Oke, semuanya bagus. Untuk mengubah nasib, Pak. Ya, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tidak merubah. Nah, melalui pendidikan ini kita mengubah masa depan kita. Masa depan kita itu ditentukan kita hari ini, ditentukan setiap langkah kita. Maka harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang membakar diri untuk hidup di masa yang akan datang. Anda masih panjang waktunya, harus bekal yang banyak, menjadi orang yang fleksibel, orang yang siap diberikan amanah apapun. Oleh karena itu, kita harus banyak bekal, harus banyak punya bekal. Tetapkan tujuan. Jadi sarjana 4 tahun, sekitar 95% yang lulus tepat waktu.
Yang lain tidak tepat waktu. Macam-macam penyebab. Itulah tantangan kita. Sebetulnya sederhana aja. Kuliah itu gampang. Kuliah itu gampang. Hadir terus terlibat proses. Ya, terlibat proses. Kalau ditanya, ya jawab. Kalau diberi kesempatan tanya, bertanya. Itu yang harus dilakukan. Supaya tidak kupu-kupu tadi. Tetapkan tujuan. Saya harus yakinkan pada diri sendiri dan berjanji pada diri sendiri. Saya harus lulus 4 tahun. Karena kalau lebih panjang berarti lebih lama menyusahkan orang tua. Mengambil jatahnya adik yang harusnya dibiayai, Anda masih membebani. Yang harusnya sudah berkontribusi untuk menghasilkan, ternyata masih kuliah. Tetapkan target juga, target yang masuk akal. Target. Anda sudah harus mulai merancang. Lulus dengan predikat apa? Predikat itu ada 3. Memuaskan, sangat memuaskan. Yang ketiga, ada yang tahu? Puas. Ada yang tahu? Yang pertama, lulus dengan predikat memuaskan. Tingkat di atasnya lagi sangat memuaskan. Tingkat di atasnya lagi, ada yang tahu? Dengan ujian. Dengan ujian. Tahu ya? Sudah. Maka mulai sekarang sudah tetapkan indeks prestasi yang saya lulus nanti berapa. Karena persaingan di luar juga semakin ketat. Maka indeks prestasi diantaranya salah satu variabel yang harus bagus. Indeks prestasi tertinggi berapa? Ada yang tahu? Ukuran prestasi. Ukuran prestasi. Kalau di SMA 100. Ya, 100. Kalau di perguruan tinggi 4. Ya. 4. Iya. Kalau gini 5. Indeks prestasi 4. Dibalik ya 4. Alhamdulillah ono sing di kunyah-kunyah. Oke, ditaruh dulu. Nanti saya beri kesempatan untuk makan. Ya, saya beri kesempatan untuk makan. Saya sampai jam berapa? 1 jam ya.
jam berapa? Ayo sampai masih 30 menit, oke. Baik, tetapkan target. Kira-kira bisa nggak saya dengan indeks prestasi 4? Kalau menetapkan target ya jangan rendah-rendah, yang menantang, diukur rasional, masuk akal, tapi yang menantang. Jangan pokok yang grade lulus saja lah, mau dengan nilai C saja, indeks prestasi 2, yang tentunya bisa lulus tetapi tidak membanggakan. Tapi jangan khawatir, indeks prestasi yang tinggi dan rendah itu tidak menjamin orang itu sukses. Tidak ada jaminan. Tapi indeks prestasi yang tinggi itu merupakan tiket untuk membuka pintu ketika lamaran kerja. Sebatas buka pintu. Setelah pintu terbuka, setelah Anda duduk, maka yang menentukan bukan indeks prestasi. Berdasarkan penelitian, 80% ditentukan non IPK. Yang membuat orang sukses itu 80% non IPK. Tetapi apa? Semangatnya, semangat juang, semangat belajar. Bukan belajar yang dimaksud di kampus begini, tapi belajar di pekerjaan, mau tahu tentang apa yang dikerjakan di tempat kerja, mau memahami, mau menguasai, sehingga kalau kita dimutasi dari satu tempat ke tempat lain, itu jangan merasa dipinggirkan, tetapi justru disyukuri, itu kesempatan kita banyak pengalaman. Mari kita ubah mindset kita dalam menghadapi setiap peristiwa, setiap masalah, setiap fenomena yang terjadi. Mari kita lihat dari sudut pandang dengan positif thinking. Dilihat dari sisi positif. Boleh melihat ada yang negatif, tetapi cobalah, pasti segala sesuatu itu ada positif. Jangan alergi terhadap kritik. Justru kita harus banyak menerima masukan. Kalau kita mau meningkat kualitas diri kita, harus mau mendapat kritik, harus mau mendapat masukan. Karena apa? Itulah yang menguatkan kita. Itu yang membuat kita menjadi semakin meningkat kapasitasnya. Kuliah di perguruan tinggi ini adalah salah satu meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu, kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya. Belajar menganalisis diri. Nah, ini kekurangan diri kita ini ada, tapi jangan terlena. Pikiran kita itu hanya memikirkan kekurangan yang kita miliki, tetapi berfokuslah kepada potensi yang kita miliki. Kembangkan potensi yang kita miliki. Semua orang diberikan potensi oleh Allah. Semua orang diberi bekal yang sama oleh Allah. Waktu yang diberikan oleh Allah sama, 24 jam.
betul? Per hari ada yang lebih? Tidak ada. Semuanya diberi bekal yang sama. Tapi kenapa yang satu bisa produktif, yang satu tidak produktif? Yang satu bisa sukses, yang lain tidak sukses. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Ingin jadi yang sukses atau tidak sukses? Coba tanyakan pada diri sendiri ini dengan menganalisis diri, mengevaluasi diri. Apa yang sudah dilakukan? Apa manfaat Anda bagi lingkungan? Apa yang sudah Anda hasilkan? Karya apa yang sudah Anda hasilkan? Sudahkah membanggakan orang tua? Sudahkah membuat orang tua bahagia? Itu yang akan melancarkan belajar kita, melancarkan aktivitas kita. Kalau kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, saudara sekalian, next, tanggung jawab tadi sudah saya singgung. Orientasinya adalah prestasi. Orientasi pada prestasi. Siapa yang pernah juara nasional? Kegiatan akademik maupun non akademiknya aja. Pernah juara nasional? Belum ada. Provinsi akademik maupun non akademik belum ada. Kabupaten atau kota? Oke, kok banyak ngumpul di sana ya? Kabupaten atau kota? Siapa tadi? Apa? Saya FLS 2M Cipta Puisi, juara 3 2 tahun berturut-turut. Kota. Kota kabupaten. Oke. Yang kedua. FLS teater Pak, juara 2 kabupaten. Apa lagi di sini tadi? OSN Kebumian juara 1 kota kabupaten. Kebumian. Ya. Oke, tepuk tangan. Oh, masih ada. Silakan. Siap izin menjawab Paskibraka Kota Pasuruan 2 tahun berturut-turut 2022-2023. Pasti berasa penampilannya betul. Sudah terbentuk karakternya. Ya, karena latihannya luar biasa. Saya tahu latihannya pagi sore. Ada satu lagi tadi. Oke. Juara 4 OSN Kebumian. Oke, kabupaten. Oke, kabupaten kota. Baik, ada lagi yang sebelah sana? Oke. Lewat nantinya, Bu. Olahraga. Siapa tadi? Mana? Oke, silakan. Namanya Saiful Pak, izin menjawab juara 2 Lomba Festival Latar Mencari Jawa Timur. Tepuk tangan. Oke. Yang sebelah sini masih ada? Oke. Bisa mic-nya? Ya, ben aku nggak melayu-melayu. Sudah cukup tadi pagi jalan, terus lari tadi. Silakan. Siap izin menjawab. Menjuarai juara 2 Badminton Pos Ibra. Nama? Rahma Firdausi, Pak. Rahma Firdausi. Oke, tepuk tangan. Terus satu lagi. Siap izin menjawab. Juara 3 Lomba Olimpiade Nasional Perbankan Syariah. Oke, perbankan syariah. Masuk prodi apa? Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah, cocok syariah. Oke, yang belakang tadi ada? Ada? Oke. Izin menjawab. Juara 2
Mbak Accounting, LKS. Oh, sip. Tepuk tangan. Baik. Mungkin yang lain-lain ada juara di tingkat sekolah? Banyak, ya, mungkin banyak. Paling tidak tingkat kabupaten kota ini tadi. Apakah menjadi juara itu hasil mimpi, tidur, hasil dari scroll-scroll? Apakah juara tadi itu hasil dari ngopi-ngopi, nongkrong? Tidak, tapi butuh perjuangan, jiwa patriot di situ. Coba belajar dari bagaimana atlet-atlet itu bisa berprestasi, bisa meraih prestasi. Itu perjuangan yang luar biasa. Latihan pagi sore. Masing-masing latihannya 3 jam. Ternyata untuk mengalahkan lawan itu porsi latihannya juga harus lebih banyak. Latihan itu intensif. Tidak bisa menjadi prestasi itu dengan cara instan. Maka jangan jadi generasi instan. Walaupun banyak mie instan. Suka mie instan? Bukan. Mulai hari ini dikurangi ya. Mulai hari ini dikurangi. Karena yang instan-instan itu tidak menyehatkan. Harus melalui proses yang panjang. Harus proses yang lama. Dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Jatuh bangun. Itu yang harus dilakukan. Yang lain enak-enak istirahat tidur. Tapi yang punya semangat juang, ingin prestasi dengan target harus jadi juara tingkat tertentu. Itu harus punya target. Nggak tahu, sudah suruh berhenti ngomong mari. Oke. Jadilah yang terbaik. Mungkin karena ada kesempatan tanya jawab. Ini aja yang materi yang terakhir. Jadilah yang terbaik. Respon dengan cepat. Pertanyaan saya, respon dengan cepat ya. Untuk menguji konsentrasi dan refleks Anda dengan gerakan tubuh terserah. Siapa yang ingin menjadi yang terbaik? Ya, mudah-mudahan yang responnya cepat dicatat oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah. Amin. Jadi mahasiswa yang terbaik. Berapa yang terbaik jumlahnya? Berapa yang terbaik jumlahnya? Nanti yang namanya itu hanya 1. Maka saya tidak tahu siapa yang tadi duluan dan ekspresif merespon. Karena nanti ketika
dipanggil ke depan, inilah lulusan terbaik angkatan 2025. Itu hanya satu. Indeks prestasi sempurna berapa? 4. Kok tetap 1? Gak lulus deh 1. Ya. Jadi yang terbaik, jadi mahasiswa yang terbaik, jadi alumni yang terbaik, jadi guru yang terbaik, jadi karyawan yang terbaik, jadi anak yang terbaik, jadi orang tua yang terbaik. Setuju? Oke. Jadilah yang terbaik. Sehingga kalau terbaik itu adalah visi saya, maka setiap langkah, setiap ucapan, setiap tindakan harus yang terbaik. Pertanyaan saya, apakah penampilan kalian ini sudah penampilan yang terbaik? Belum. Kalau belum, besok harus tampil yang terbaik. Terbaik itu bukan yang termahal. Ya. Terbaik itu bukan yang termahal. Bisa yang paling pas dengan saya. Coba kalau saya pakai baju kesempitan gini, baju saya tapi kesempitan, gimana? Terbaik itu? Didelok ya gak enak. Coba kalau saya kesini tadi gak nyukur dulu, jadi kata beres itu, kan juga gak enak dipandang. Harus yang terbaik. Setiap tindakan, setiap langkah yang terbaik. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda terbaik. Ketika mengerjakan tugas nanti, ada tugas dari dosen, kerjakan yang terbaik. Yang dikirim ke dosen itu yang terbaik. Ketika mengerjakan skripsi, kalau ini sudah mikirnya 4 tahun yang akan datang, semester 8, harus mengerjakan yang terbaik. Jadi selalu harus, apakah ini sudah yang terbaik? Selalu ditanyakan pada diri sendiri. Itu yang akan menggerakkan motivasi dari dalam kita. Motivasi walaupun ada yang dari luar itu biasanya hanya sementara, tetapi kalau dari dalam itu akan lebih kuat tekadnya, energinya. Itulah saudara sekalian, saya berharap motivasinya tetap dijaga, ditingkatkan dengan menjadi orang yang terbaik. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oleh panitia disiapkan hadiahnya loh yang bertanya. Oke, siapkan mic-nya, disiapkan kalau ada yang tanya. Tanya apa saja boleh. Misalnya tanya jumlahnya, nanya berapa Pak? Kak, ya. Kak atau kek? Oke. Kalau kek berarti cucunya berapa? Kek. Oke, silakan. Ada yang boleh ditanyakan? Nah ini nggak menjadi yang terbaik. Ayo, silakan ini sebelah selatan, bisa sebelah kiri saya atau sebelah kanannya peserta. Silakan. Ya, berdiri sambil mengenalkan namanya biar teman yang lain kenal. Perkenalkan, saya Ihsan Akbar Era Bintang, biasa dipanggil Bintang. Saya mau tanya nih Pak, jenengan kan sudah sesepuhnya ya? Gak enak menteri di sesepuh. Ya wis gak apa.
leluhur lah istilahnya, berpengalaman gitu. Dan juga jenengan kan itu akademisi gitu. Saya mau tanya dong, gimana sih caranya kita untuk menanggulangi rasa malas belajar? Soalnya saya kadang lihat buku aja, aduh, apa sih ini Pak? Saya kurang, aduh. Tapi ada saatnya saya semangat. Cuma kalau kadang menghilang, itu yang sangat susah untuk dikembalikan. Barangkali dari jenengan bisa menjawab lah. Oke. Itu rupanya yang lain apa seperti itu? Iya. Luar biasa. Loh, berarti mewakili nih. Ya. Seperti itu ya. Kalau lihat buku ngantuk. Tapi kalau lihat HP melek. Bahkan tadi ngantuk, kalau ada lunting gitu, langsung melek. Ya, kok bisa? Kok bisa seperti itu? Mari diubah mindset. Tekad dari dalam, kita maunya apa? Kita mau kemana? Jangan-jangan selama ini kalian jalan di muka bumi ini tanpa sadar. Tidak sadar, dihipnotis oleh HP. Itu di luar kesadaran. Oleh karena itu bangkitkan kesadaran bahwa kita ini butuh membaca buku, butuh ilmu. Udah Pak, scroll nggak butuh, pada saatnya butuh, tapi tidak menyita sebagian besar waktu kita. Selama ini kita terhipnotis. Jangan-jangan itu dajjal yang berupa HP. Itu dajjal yang berupa HP. Katanya bermata satu kan, HP-nya mata satu. Kita terhipnotis, mengikuti apa maunya. 1 jam, 2 jam, sampai dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si asik. Ternyata mengalahkan kata saudara. Saya saat mahasiswa, bagaimana mengatasi kemalasan bangun tidur? Begitu nyawa ini masuk, saya langsung loncat. Jadi bukan bangun, loncat dari tempat tidur, loncat supaya nggak malas. Itu saat mahasiswa untuk mengatasi kemalasan. Karena kalau mulai itu enak, ya. Terus setannya ngeloni, terus enak, selimutin gitu tadi, ayo. Sistem SKS itu mengatur, nanti ada yang bahas. Kalau 1 SKS ekuivalen 50 menit membaca buku. Berjanji pada diri sendiri, buat jadwal sendiri, patuhi jadwal itu. Kalau 21 SKS dalam 1 semester Anda tempuh. Artinya apa? Seminggu itu berapa hari? 7. Waktu saya kuliah 7, sekarang 7 juga. Iya. Oh sama berarti. Sama, masih tetap 7 hari ya. Ya.
7 hari. Kalau setiap hari itu kita membaca buku, maka yang kita baca jatahnya sehari itu 3 jam paling tidak. 3 jam membaca buku. Insya Allah kalau itu dipatuhi, nilainya akan A semua. Amin. Jangan amin ya, amin. Kalau amin nggak utuh. Amin. Min. Sehari 3 jam. Itu yang mandiri, membaca sendiri. Yang terstruktur 3 jam. Artinya mengerjakan tugas-tugas. Mengerjakan tugas-tugas. Itu 3 jam. Berarti total di luar kampus Anda itu setiap hari menyediakan waktu sekitar 6 jam. Kalau yang ditempuh satu semester itu 21 SKS. Nah itu yang harus dilakukan. Janji pada diri sendiri, komitmen, ya komitmen. Ketika ada malas, nah ini tadi kan awal, ini yang musuh saya. Malas ini musuh saya. Harus sadar. Harus sadar. Ketika malas, inilah yang mengganggu prestasi saya. Ini yang mengganggu masa depan saya. Oleh karena itu tolong diberi hadiahnya mana? Ya silakan. Oke, Mas Bintang. Mudah-mudahan terus menjadi bintang. Amin. Memberi nama bintang itu juga penuh harapan. Menjadi bintang pelajar, menjadi bintang tamu, menjadi bintang peran yang dimainkan. Oke, begitu Mas Bintang. Ya, semangat terus supaya jadi bintang. Oke, lanjut tadi. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Syarif Syafa Wasifisatullah. Panggilannya Reza Pak. Reza. Izin bertanya Pak, saya pernah memotivasi diri saya sendiri. Saya selalu setiap pagi memotivasi diri saya agar saya bisa untuk hari ini. Namun terkadang saya meragukan motivasi saya sendiri, meragukan tujuan hidup saya sendiri. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut Pak? Oke. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia-usia yang lalu kan SMA, biasalah labil ya, mudi kan biasa. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus itu jangan menjadi pembenar. Harus mampu mengevaluasi diri tadi untuk kembali ke tujuan. Ini jalannya lurus. Perlunya evaluasi ketika mulai serong, balik. Harus seperti itu. Bisa juga dengan orang lain. Kalau itu kita komunikasikan kepada orang tua dengan komitmen Bapak, Ibu, Mas, misalnya, kalau orang-orang terdekat kita, tujuan saya ke barat. Tolong diingatkan kalau nanti saya sudah serong-serong jalan saya. Nah itu supaya diingatkan, supaya kembali kepada jalan yang benar. Maksudnya begitu. Selamat datang Bapak anggota DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan. Ini bagian dari
menyerap aspirasi masyarakat. Betul Pak? Karena nanti silahkan menyampaikan aspirasinya kaitannya dengan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh beliaunya. Ini anggota DPR RI, DPR RI bukan DPRD ya. DPR RI itu yang di Jakarta. Hadir ke sini itu bukan karena di demo, tapi memang sudah ada agenda. Ya. Bukan karena ada demo mahasiswa di sana terus lari ke sini dan itu sudah ada yang ngurusi. Oke, jadi komunikasikan dengan orang-orang sekitar untuk mengontrol diri kita. Alhamdulillah ada yang kontrol. Kritik itu adalah kontrol, ya. Sehingga kalau di politik, ya kebetulan ada DPR kan politik. Pemerintahan itu harus ada oposisi, harus ada yang kontrol, supaya jalannya itu tetap lurus. Kalau nggak ada yang kontrol, minggir dianggap benar karena tidak menyadari. Seringkali orang tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu sudah menyimpang dari norma perilaku peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu orang lain untuk mengontrol selain diri kita sendiri yang harus cepat menyadari bahwa tujuan utama saya adalah kepada. Kalau tujuan saya datang ke Uniwara untuk kuliah, maka saya harus sebagai bentuk tanggung jawab harus menyelesaikan sampai lulus. Tidak sekedar lulus membawa ijazah dan ijazah, tetapi membawa kemampuan, kompetensi, kapasitas, kapabilitas, sehingga ketika di masyarakat nanti bisa bermanfaat sesuai dengan bidang yang kita geluti. Begitu Mas Reza. Ya. Oke, satu lagi. Nah, yang cepat tadi yang depan kalah cepat ya. Gresik Surabaya kalah dhisik Ojo Bercolo ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jovan Haidar, biasa dipanggil Jovan. Jovan. Ya. Izin bertanya, apa itu pedagogi? Oke, terus Sudah. Oke. Apa itu pedagogi? Ada yang mau mencoba menjawab barangkali sebelum masuk kampus ini sudah tahu pedagogi itu apa? Pedagogi berasal dari bahasa Yunani. Ya. Pedagogi. Orangnya namanya pedagogos. Ya, orang yang melakukan pedagogi itu namanya pedagogos. Sajane gak enak lagi terus menjelaskan. Pedagogos itu sebenarnya itu historinya karena Romawi dan Yunani kalah perang. Ya. Yang kalah perang itu siapa? Romawi atau Yunani? Yunani yang kalah perang. Orang Yunani itu senang ilmu pengetahuan, suka belajar. Orang Romawi suka perang. Maka ketika perang menang orang Romawi, Yunani kalah. Maka yang kalah kan dijadikan pampasan perang, diboyong, dibawa untuk dijadikan budak, dijadikan pembantu. Pembantu atau budak itu namanya pedagogos. Tetapi orang Yunani tidak berkecil hati. Kalah perang tidak masalah, tapi menang dalam damai. Maka melalui interaksi dengan anak-anak Romawi dimasukkan pengaruh-pengaruh. Bagaimana filosofi orang-orang Yunani, bagaimana masa depan
bangsa yang akan datang itu ditentukan oleh pedagogos. Ditentukan oleh pedagogos. Sehingga anak-anak orang Romawi itu punya pemikiran seperti orang-orang Yunani jadi karena dipengaruhi. Oleh karena itu kata pedagogi itu diambil dari bahasa Yunani tadi, mempengaruhi, menanamkan, membentuk karakter perilaku seperti yang diinginkan. Itu adalah proses pedagogi dari orang yang sudah dewasa kepada anak-anak. Kalau pada orang dewasa kepada orang dewasa namanya andragogi. Jadi nanti supaya tahu bedanya pedagogi, andragogi. Begitu ya, itu menjawab sekaligus asal usul kata pedagogi. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi pendidikan. Ya, itu. Oke, barangkali demikian sudah. Saya beri bonus satu lagi. Oke, ini wis kasih ngacung saat. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alif Sabalur Rizki dari Prodi Bahasa Inggris. Panggilannya Alif. Alif. Izinkan saya bertanya, Pak. Yang namanya kemampuan kan harus diasah setajam pisau ya. Tapi kalau misalnya ya kita sudah mengasah saja mungkin, namun hal itu jatuh karena penghinaan. Apalagi penghinaan itu karena dari mulut seorang guru. Itu bagaimana kira-kira, Pak? Tajam. Yang tajam itu muridnya apa gurunya? Gurunya, Pak. Oh, gurunya. Gurunya lidahnya seperti pisau. Ya. Pernah ketemu guru yang seperti itu? Ya. Banyak. Wah. Ini kami jadi ikut bertanggung jawab ini. Karena kami melahirkan guru-guru. Padahal itu tidak kita ajarkan untuk mengasah lidahnya menjadi tajam. Kalau ketemu hal yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Jangan-jangan kita yang baper. Ini saya coba lihat dari dua sisi ya, dari dua sisi. Jangan-jangan kita yang baper, mudah tersinggung, kena omongan didik karena terbiasa dimanja. Seolah-olah suara, kata-kata, kalimat yang muncul dari seseorang yang sudah di framing oleh teman-teman yang lain bahwa itu loh killer, ngomong menyakitkan karena sebelumnya sudah dengar itu, dan kita suka baperan, maka mudah menerima itu seolah-olah seperti pisau yang tajam. Nah, tentunya sebagai guru hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ada yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru, sehingga setiap ucapan, perilaku, cara pakaian itu akan ditiru oleh siswanya. Apalagi kelas-kelas paling bawah masih suka meniru. Tapi kalau dengan usia yang jauh beda itu sulit meniru. Suka cocok gayanya generasi old, ya nggak cocok, tidak ditiru. Tetapi ucapan, kata-kata itu harus hati-hati. Katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang saya ingatkan tadi di medsos, kata-kata hati-hati.
Kita tidak bisa mengatur orang lain. Ya, ini untuk merespon yang seperti itu ya. Kan kita tidak bisa ngatur guru itu. Tetapi bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti itu? Jangan-jangan nanti ketemu dosen yang seperti itu. Prodi apa? Bahasa Inggris. Ketemu Bu Ana. Nih, Bu Ana kawan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengontrol diri, menguatkan diri. Itu adalah situasi. Kita harus mengambil hikmahnya. Situasi yang didatangkan oleh Allah, yang harus ketemu kita. Kita masuk pada suasana yang tidak mengenakan. Itu untuk pertama, untuk menguatkan diri kita. Satu, cara meresponnya. Yang kedua, apakah yang diucapkan oleh guru yang menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya itu sesuai dengan kenyataan ada diri kita? Kira-kira sesuai kan? Tidak. Kenapa kita harus masuk cara berpikirnya guru? Apa kita harus masuk cara berpikirnya orang untuk mengata-ngatain kita, membuli kita, ada perundungan terhadap kita? Kalau memang itu tidak pada kita, bukan kita yang dimaksudkan, untuk apa kita menunduk pada psikologis yang dimiliki oleh guru? Tua sakit hati, ya sudah, biarkan dia bicara. Saya nggak seperti itu kok. Kalau sudah mampu seperti itu, berarti kita sudah suntik imunisasi terhadap suara-suara. Ternyata imunisasi itu tidak hanya COVID, tetapi terhadap suara itu juga perlu imunisasi. Artinya kita tidak harus masuk pada cara berpikir dia, tidak harus masuk pada isi pembicaraannya dia. Lihatlah dia, jangan-jangan dia emosi, memang emosional, temperamental. Kenapa kita hanyut dalam suasana yang diciptakan? Tidak usah hanyut, ya biasa-biasa saja. Pengendalian diri itu adalah kecerdasan emosional. Salah satu kunci sukses adalah kecerdasan emosional. Oleh karena itu, biasakan Anda mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi yang akan merugikan diri kita. Jangan kita karena mudas, legowo, kita sebetulnya sudah rugi, merugikan diri sendiri. Orang yang kita sakiti itu akan membekas di hatinya dan bisa jadi akan dibawa sampai mati. Kalau sudah seperti itu, nanti di akhirat kita akan ditagih, akan ditagih. Nah, oleh karena itu, kalau pernah kesini pernah mendapatkan suara yang tajam begitu, ya sini. Enggak usah ngomong. Ini supaya hilang sakitnya, maka saya beri hadiah. Oke, yang sini tadi sudah terlanjur ngacung. Mohon maaf ya, panjang diri. Tadi siapa yang ngacung tadi? Silakan. Tapi hadiah dari panitia sudah habis. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tita Nisa Sabila dari Pendidikan Ekonomi. Panggilannya Tita. Nita. Tita. Nggih. Tita. Saya mau bertanya mengenai belajar dan cermat menganalisis diri. Kan
terkadang kita itu butuh penilaian dari orang lain, tapi seringkali kita gak merasa percaya diri atas penilaian tersebut. Terus gimana caranya kita bisa percaya diri atas diri kita sendiri dari penilaian orang lain? Percaya diri atas penilaian orang lain. Ya. Ya, oke. Yang sebagian mungkin sudah agak terjawab tadi ya. Tetapi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri? Ya, begitu sudah percaya diri rasanya duduk di paling depan mungkin sudah belum. Nah, nggak enak juga ya duduk paling depan. Gimana rasanya duduk paling depan? Takut. Biasanya yang depan itu disuruh lebih dulu. Saudara sekalian, suatu saat kursi yang di depan ini diperebutkan. Bicara di mimbar di situ nggak semua orang respon dengan cepat. Siapa yang suatu saat ingin berdiri di mimbar? Ngacung. Nah, insya Allah dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Amin. Pak Rektor dulu jadi mahasiswa di sini. Dulu jadi peserta, sekarang berdiri di mimbar, ya, di depan saya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan nggak pernah dibayangkan, ya Pak Rektor, nggak pernah membayangkan untuk jadi rektor. Sampai dengan 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu belum punya pikiran saya jadi rektor apa tidak. Jadi kaprodi, jadi dekan, kemudian jadi rektor. Dijalani mengalir. Dan bagaimana membangun rasa percaya diri? Penampilan yang terbaik tadi. Anda berangkat mulai dari kerudung sampai sepatu, ambil yang terbaik, akan menambah rasa percaya diri. Apakah saya tadi sebelum berangkat, bahkan mulai kemarin, itu sudah ditentukan panitia, pakai baju batik Garuda. Batik Garuda, oke. Terus apa kira-kira yang saya pikir? Pakai celana yang mana ya? Pakai sepatu yang mana ya? Nyisir rambut saya ya kemana ya? Itu ingin tampil yang terbaik. Yang saya bicarakan apa ya? Nanti runtutannya apa ya? Tapi yang pertanyaan-pertanyaan ini yang di luar skenario ini, di luar skenario. Kuliah pendidikan itu dalam rangka juga meningkatkan rasa percaya diri. Kuliah S2 meningkatkan rasa percaya diri. Kuliah S3, mereka yang S2 ketika ada pengumuman rekrutmen rektor, syarat doktor harus S3. Yang S2 bukan hanya nggak pede, tapi sudah langsung minggir dan minggir, memberi karpet merah yang doktor. Penampilan, pendidikan, apalagi pengalaman. Ya, pengalaman. Banyak pengalaman.
Kalau organisasi, saya menjadi ketua organisasi macam-macam di olahraga. Itu bagian dari perjalanan hidup yang juga meningkatkan pengalaman. Saya pernah jadi rektor, sekarang jadi ketua yayasan. Pernah apa lagi Pak? Ketua KONI 2 periode. Tahu KONI? Tahu KONI? Tahu KONI? Aduh, nggak bisa ngerti. Siapa sih ngerti KONI? KONI itu apa? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi induk dari cabang olahraga itu KONI. Perjalanan itu membangun rasa percaya diri. Pernah jadi direktur PDAM Kota Pasuruan 2 periode. Pernah jadi komisaris salah satu perbankan di Kota Pasuruan. Itu bagian dari membangun rasa percaya diri dan banyak pengalaman-pengalaman. Yang saya berkesan itu yang di luar bidang ilmu saya. Saya pernah mengikuti seminar santet. Bagaimana santet modern itu dilakukan? Ada ilmunya ternyata. Itu bagaimana cara menakal? Nah itu apa ilmu nih? Tapi memproduksi santet yang nggak bisa. Ya. Sini depan, saya beri hadiah. Untuk meningkatkan motivasinya, saya sudah di take out ini silakan. Oke, selamat ya. Oke, semangat, sukses. Barangkali itu, mohon maaf kalau offset karena lagi asik, kurang lebihnya mohon maaf Pak Hilman dari DPR RI dan Pak Rektor, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.